Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Arianto. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu poin D, yaitu pusat administrasi dan pendukung. Pusat administrasi meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Pertama ada A, permasalah dalam pengendalian. Pengendalian atas beban administrasi cukup sulit dikarenakan yang pertama ada masalah-masalah yang ada dalam pengukuran output, dan yang kedua ada banyaknya ketidaksesuaian antara cita-cita staf departemen dan cita-cita perusahaan secara keseluruhan. Lalu ada penyusunan anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat administrasi maupun pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Poin E yaitu ada pusat penelitian dan pengembangan. A. Permasalahan dalam pengendalian. Permasalahan dalam pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Hasil dari aktivitas penelitian dan pengembangan sangat sulit diukur kuantitasnya. Beberapa dengan aktivitas administrasi. Aktivitas lead bank biasanya mempunyai hasil setengah berwujud dalam bentuk paten, produk-produk baru ataupun proses baru. Kaitan antara output dengan input sangat sukar untuk dinilai per tahun karena produk akhir dari lead bank bisa melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, input yang dicantumkan dalam anggaran tahunan biasanya tidak memiliki kaitan apapun dengan output. Selanjutnya, yang B, rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi lead bank merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasar merupakan titik awal, sementara itu pengujian produk merupakan titik akhir. Penelitian dasar memiliki dua ciri. Yang pertama, tidak terencana, di mana pihak manajemen hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi. Yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk baru yang berhasil. Yang C, program lead bank. Program lead bank terdiri dari serangkaian program ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan atau sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya. Hal tersebut biasanya ditinjau setiap tahunnya oleh manajer senior. Tinjauan itu sering dilakukan oleh komite penelitian yang terdiri dari CEO, direktur penelitian, serta para manajemen produksi dan pemasaran, atau pihak yang terakhir ini dilibatkan karena merekalah yang akan menggunakan output dari proyek-proyek penelitian yang sukses. Yang D, anggaran tahunan. Jika suatu perusahaan telah memutuskan suatu program lead bank berjangka panjang dan telah menjalankan program ini dengan sistem pertunjukan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran lead bank per tahun akan menjadi persoalan dan sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang diperkirakan selama periode anggaran. Poin E, pengukuran kinerja. Secara reguler hampir semua perusahaan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat bertanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Perbandingan ini dirangkum dan dilaporkan kepada manajer guna membantu perencanaan pengeluaran di tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Untuk poin F, pusat pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang terdapat dua jenis aktivitas yang berbeda dikelompokkan. Yang pertama ada A, aktivitas logistik, yang kedua ada B, aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggan. Sedangkan aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Aktivitas-aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, penelitian, dan pengawasan terhadap tenaga kerja atau sales force. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.